Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul God's Not Dead, We the People. Pendeta Dave merupakan pendeta di gereja Saint Jude, membantu mengajar pelajaran agama di homeschooling. Mike dan Rebecca, pasangan suami istri yang menjalankan kegiatan homeschooling di bawah naungan koperasi gereja Saint Jude. Saat kegiatan belajar, Miss Dog dari layanan sosial datang meninjau kegiatan belajar. Miss Dog memberikan surat rekomendasi yang dilanjutkan ke pengadilan setempat untuk mengirimkan anak-anak ke sekolah yang terakreditasi resmi sesuai perundang-undangan yang baru yang disusun oleh Senator Robert Benson, menjamin semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat di pengadilan, hakim memutuskan agar anak-anak homeschooling dikirimkan ke sekolah atau orang tuanya akan didenda bahkan dipenjara dengan pertimbangan kurangnya pengalaman pengajar dan fasilitas, serta Mike dan Rebecca menolak menyesuaikan kurikulum ajaran karena pendidikan agama dihapuskan, dianggap tidak relevan dan tidak membutuhkan Tuhan. Pendeta Dave awalnya enggan membantu Mike dan Rebecca karena memperjuangkan melawan pemerintah membutuhkan biaya dan dapat memecah masyarakat yang kemungkinan kecil hasilnya sesuai harapan. Tetapi Dave berubah dengan semangat membantu setelah teringat perkataan temannya, dibutuhkan iman dalam memperjuangkan kebebasan. Dave bersama Mike, Rebecca, Taylor, dan Martin menuju ke Washington DC menghadiri pertemuan Kongres untuk menyampaikan pendapat tentang pendidikan yang didapat informasinya dari Daryl Smith, salah satu anggota Kongres. Smith mengingatkan Dave saat khawatir dirinya memperburuk keadaan dengan Matius 10:19. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Pertemuan yang semula akan dipimpin Jason, seorang yang pintar dan adil, mendadak meninggal dan digantikan oleh Robert Benson yang tidak mendukung agama dan homeschooling. Robert mendapat masukan dari para ahli, juga terdapat Menteri Pendidikan, bahwa homeschooling dan agama bersifat antisosial, antirasional, dan anti-sains. Taylor yang pernah bekerja di NASA memberitahukan bahwa orang Kristen juga mengenal, menerima, dan belajar ilmu sains. Martin, anak didik pendeta Dave, mendukung mereka untuk berjuang mempertahankan kebebasan. Martin memberitahukan Dave banyak monumen yang berada di gedung pemerintahan. Salah satunya monumen Washington, bertuliskan Laus Deo yang artinya puji bagi Tuhan. Martin mengingatkan bahwa pendiri konstitusi Amerika menuliskan agama adalah satu-satunya dasar yang kuat membentuk moral yang baik. Pendidikan wajib mengajarkan agama dan kewajiban kepada Tuhan. Aisyah, teman Martin yang diusir ayahnya karena beragama Kristen, mengalami kecelakaan dan menjadi koma. Ayah Aisyah bertemu dengan anak Taylor yang sedang bersedih karena ayahnya meninggal dan ingin menjemput ayahnya ke surga untuk membuat Taylor ibunya tidak bersedih lagi. Menyadarkan ayah Aisyah bahwa ayah akan lebih memilih bersama anaknya dan lebih menghargai hidup karena merupakan milik Tuhan. Aisyah tersadar dari koma berkat doa ayahnya dan mereka kembali rukun. Robert memberitahu Dave secara pribadi bahwa apa yang Dave katakan dan perjuangkan di pertemuan adalah sia-sia karena keputusan pada mulanya sudah ditentukan dan akan diperlakukan terkait larangan homeschooling. Saat dalam pertemuan, Dave menjelaskan terkait pernyataan Robert bahwa agama Kristen memecah belah dan tidak toleran. Dalam agama Kristen, Tuhan mengajarkan untuk mengampuni dan mengasihi musuhmu, serta mengabarkan kebenaran mutlak yang tidak dapat diubah oleh manusia.
Pendeta Dave menentang pendapat Robert dengan mengatakan tidak seharusnya pemerintah membatasi kebebasan rakyatnya. Dave mengingatkan semua monumen yang berada di pemerintahan untuk mengingatkan pengorbanan para pendahulu, bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mengutip pidato Presiden Amerika Ronald Reagan, bahwa kebebasan adalah hal yang rapuh, bukan suatu warisan, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan setiap generasinya. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.